Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wirahartamas dengan NIM 22010174 dari kelas BC dalam mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan menjelaskan tentang section 9.2 yang berjudul Comprehensive Review. Menerapkan aplikasi sosial media dengan mengikuti komponen yang telah dikontainerisasi, yaitu PostgreSQL Database, Spring Boot API, dan React UI Host with Nginx. Menggunakan apa yang telah kita pelajari selama course ini untuk membuat dan menjalankan serangkaian dari kontainer, host aplikasi, dan sumber daya. Beeper aplikasi memuat UI dan API. API menggunakan PostgreSQL Database untuk menyimpan pesan pengguna atau user messages. Untuk hasil akhir, kita diharuskan untuk bisa menjalankan kontainer dari public image, memanage container lifecycle, membangun kontainer image yang efisien, membuat dan mempublish kontainer image, memanage kontainer komunikasi dan Podman networking atau jaringan Podman, memecahkan permasalahan kontainer, dan yang terakhir menggunakan container storage atau sumber daya kontainer. Sebagai user student di mesin workstation, kita diminta untuk menjalankan perintah lab spasi start spasi comprehensive minus review. Ini kita Ctrl C, lalu kita masuk ke workstation, kita perbesar dulu. Jangan lupa dinyalakan host space-nya dengan, lalu kita Ctrl V di sini, lalu kita enter. Kita tunggu sampai verifikasinya semuanya terselesaikan. Oke, setelah muncul seperti ini, kita diminta untuk membuka tab baru atau new terminal baru. Kita biarkan ini tetap berjalan. Oke, ini sama, kita perbesar dulu. Di spesifikasi, kita yang untuk pertama, kita diminta untuk membuat jaringan dua jaringan Podman yang bernama beeper-backend dan beeper-frontend yang dimana memiliki DNS yang aktif. Oke. Jadi di langkah pertama kita langsung saja untuk show solution di sini. Kita di langkah 1 kita diminta untuk membuat jaringan Podman yang bernama beeper-backend dan beeper-frontend dengan menjalankan perintah sebagai berikut: Podman spasi network spasi create spasi beeper-backend. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, lalu kita enter. Oke, untuk 1.2 kita diminta untuk membuat jaringan Podman beeper-frontend. Ini kita Ctrl C lagi, kita Ctrl V, lalu kita enter. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, di mana kita diminta untuk membuat kontainer database dengan volume untuk persistensinya. Di 2.1 kita diminta untuk membuat volume beeper-data dengan menjalankan perintah podman spasi volume spasi create, nama volumenya yaitu beeper-data. Ini kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, lalu kita enter. Sudah terbuat volumenya. Di 2.2 kita diminta untuk membuat kontainer PostgreSQL dengan beeper-db sebagai namanya. Lalu kita diminta untuk memasangkan beeper-data volume ke direktori yang ada di kontainer, yaitu --var --lib --pgsql --data. Lalu sini kita jalankan saja perintahnya, podman spasi run spasi -d spasi -name, namanya yaitu beeper-db spasi backslash untuk pindah baris. Lalu kita menggunakan 3 environment, yaitu pertama PostgreSQL_user yang bernilai beeper, PostgreSQL_password yang bernilai beeper 123, dan PostgreSQL_database yang bernilai beeper. Lalu untuk -v-nya atau volumenya beeper-data -2 --var --lib --pgsql --data spasi -net, ini nama networknya yaitu beeper-backend spasi backslash lagi. Ini untuk image-nya yaitu registry.ocp.example.com kolom 8443/rhe19/postgresql -13 kolom 1. Ini kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke open text dialog. Ini kita Ctrl V, lalu kita send ke sini.
Kita tunggu sampai semua prosesnya terselesaikan. Oke, setelah itu kita enter aja. Kita tunggu sampai proses source-nya itu selesai semuanya. Oke, setelah semuanya selesai, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yang dimana kita diminta untuk membuat kontainer untuk Beeper API dengan menggunakan custom container file. Aplikasi ini memuat tersedia di direktori tanda tilde garing do188 garing labs garing comprehensive minus review garing Beeper minus backend. Di 3.1 kita diminta untuk menavigasikan aplikasi direktori. Jadi kita jalankan saja perintahnya untuk berpindah ke direktori yang diinginkan. Ini kita Ctrl C, Ctrl V di sini. Kita enter. Oke, setelah masuk, kita lanjut ke langkah 3.2, yaitu dimana kita diminta untuk membuat file container file dengan mengikuti konten sebagai berikut. Nah, di sini kita jalankan perintah gedit, memakai gedit untuk mengkopasnya. Ini kita Ctrl C dulu container filenya, lalu kita ketik gedit spasi namanya, kita Ctrl V, lalu kita enter. Nah, di sini masih kosong, kita diminta untuk mengikuti konten ini. Ini kita select semuanya, kita masuk ke open text dialog, lalu kita Ctrl V di sini, lalu kita send. Kita tunggu sampai semua prosesnya terselesaikan dengan membuat file container. Kita tunggu. Oke, setelah semuanya, mungkin saya akan memperbesarnya dengan klik tanda 3 yang ada di atas, lalu ke Preference, Fonts and Color. Ini kita matikan, lalu kita ubah ke mungkin 15. Kita select. Oke, setelah semuanya terselesaikan, pastikan ini juga semuanya tuh sejajar ya. Lalu kita klik Save di sini, lalu kita silang. Nah, setelah itu di 3.3 kita diminta untuk membangun container image dengan API dan menggunakan Beeper-API kolom v1 sebagai tag-nya. Ini kita langsung saja jalankan perintahnya. Podman spasi build spasi -t spasi Beeper-API titik 2 v1. Ini kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Oh maaf, di sini ada titiknya. Seperti ini. Ini kita hapus dulu. Lalu kita Ctrl V ulang. Lalu kita enter. Oke, kita tunggu sampai semua prosesnya terselesaikan lagi. Oke, sambil menunggu, mungkin kita bisa lanjut ke langkah 3.4, yang dimana kita diminta untuk membuat kontainer dengan mencocokkan spesifikasi untuk Beeper API dengan menggunakan tag build di step sebelumnya. Kita tunggu. Oke, setelah 3.3 selesai, kita lanjut ke 3.4 tadi. Kita jalankan perintah podman spasi -run spasi -d spasi backslash,
Untuk pindah baris, terus minus minus name, spasi beeper minus API, spasi minus minus net, spasi beeper minus backend, koma beeper minus frontend, spasi backslash lagi. Ini untuk environmentnya. db underscore host yang bernilai beeper minus db, spasi beeper minus API titik 2 v1. Ini kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, kita send aja. Kita enter. Nah, setelah selesai kita lanjut untuk langkah yang keempat, yaitu membuat kontainer untuk beeper UI dengan menggunakan custom container file. Aplikasi tersedia di direktori tanda tilde garing do188 garing labs garing comprehensive minus review garing beeper minus UI. Kalau tadi kita membuat beeper API, sekarang kita membuat beeper UI-nya. Kita berpindah dulu. Ini kita copy saja. Kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke open text dialog. Kita send. Kita enter. Oke, kita sudah berpindah ke direktori ini. Di langkah 4.2, kita diminta untuk membuat container file dengan mengikuti konten sebagai berikut. Sama seperti tadi, tinggal kita copy saja container filenya. Lalu kita ketikkan saja gedit spasi namanya, yaitu container file. Kita enter. Sini masih kosong untuk beeper UI-nya. Lalu kita select semuanya, lalu kita Ctrl C, masuk ke open text dialog, kita Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini tinggal kita rapiin saja di baris ke-7, 8, 9, dan 10. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Setelah kita dirasa sudah sama dengan perintah yang diinginkan, kita klik save di sini. Lalu kita silang dan masuk ke langkah 4.3. Membangun container image untuk UI dan menggunakan beeper minus UI titik 2 v1 sebagai tagnya. Ini kita Ctrl V saja perintahnya. Podman spasi build spasi minus t spasi beeper minus UI titik 2 v1. Ini kita Ctrl C. Lalu kita Ctrl V dan enter. Nah, di sini dibilang container filenya error ya. Jadi kita buka lagi geditnya. Mungkin ada kesalahan di geditnya. Kita enter. From registry share copy dan from of oh, ini kita save. Sudah benar. Saya kelupaan di sini ada titiknya. Ini titiknya ikut. Jadi kita ulang saja. Podman spasi build spasi minus t spasi beeper minus UI titik 2 v1 spasi titik. Titiknya tadi kelupaan. Mohon maaf. Kita enter. Nah, di sini dia lagi. Kita tunggu prosesnya selesai.
Ini emang loadingnya agak lama, ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, sudah berjalan, masih building atau masih membuat. Ini kita masih menunggu. Oke, sudah berjalan lagi. Oke, successfully take localhost / beeper -ui v1 sudah terbuat di sini sesuai. Lalu untuk di langkah 4.4 kita diminta untuk membuat kontainer yang mencocokkan spesifikasi untuk UI dengan menggunakan tag build di step sebelumnya dengan menjalankan perintah podman /run -d spasi -name spasi beeper -ui spasi -net spasi beeper -frontend spasi / sini untuk portnya yaitu -p 8080 kolom 8080 spasi beeper -ui kolom v1. Ini kita Ctrl C lalu kita masuk ke open text dialog. Sini kita Ctrl V lalu kita send. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita enter. Oke, setelah semuanya selesai, kita lanjut ke langkah 4.5 yang dimana ini bersifat opsional mengakses UI dengan menggunakan web browser ke navigasi http://2 kali localhost kolom 8080.
Ini kita langsung saja kita Ctrl C. Ini UI menunjukkan list dari user created message atau pesan user created minus created. Untuk membuat pesan baru, klik new bib. Oke, kita langsung saja coba. Ini kita Ctrl C. Lalu kita masuk ke aplikasi di workstation-nya, di activity. Lalu kita buka Firefox di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita langsung saja masukkan Ctrl V. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bibs-nya. Untuk membuat pesan baru, kita diminta untuk mengklik new bib. Ini kita perbesar saja dulu. Ini kita new bib. Misalnya username-nya Wira. Lalu untuk komennya kita sini section 9.2. Ini kita submit. Nah, di sini sudah muncul pesan barunya Wira, lalu komennya itu section 9.2. Ini saya perkecil lagi. Nah, setelah itu, setelah semuanya berhasil, di langkah terakhir kita diminta untuk melakukan perintah lab spasi finish spasi comprehensive minus review untuk menghapus semua data-data yang telah kita pelajari di section ini agar tidak mengganggu kegiatan lainnya. Ini kita, tapi sebelum itu kita lihat dulu di terminal sebelumnya, yang dimana tadi di sini yang berhasil 0, yang gagalnya itu masih 13. Sekarang setelah menjadi 13 yang berhasil dan 0 yang gagal. Oke, langsung saja kita Ctrl V di sini untuk lab finish comprehensive finish review-nya. Ini kita enter. Kita tunggu finishing lab-nya sukses. Oke, setelah semuanya selesai, mungkin itu saja dari penjelasan saya untuk section 9.2. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.